Halo teman-teman, hari ini saya punya skuter listrik Navy GT3 Max dan saya akan menunjukkan sebenarnya menjelaskan 10 hal teratas yang harus dilakukan setelah membeli skuter ini. Kita bisa mulai dari hal-hal dasar apa yang harus dilakukan pertama kali. Tentu saja merakit skuter listrik Anda perlu memasang setir, mengisi daya hingga 100%, dan melakukan semua hal yang memang benar-benar dasar. Ketika berbicara tentang pengisian daya, sebelum perjalanan jauh pertama atau perjalanan pertama Anda kemanapun, Anda perlu mengisi dayanya hingga penuh. GT3 Max dikirim dengan baterai yang sudah terisi sebagian, tetapi mengisi daya hingga penuh akan membantu mengkalibrasi sistem baterai. Dan gunakan hanya charger resmi. Biarkan skuter mendingin sebelum mengisi daya jika Anda sudah mencobanya dan hindari meninggalkannya tercolok semalaman. Navy sebenarnya menyarankan untuk menghindari pengosongan baterai secara mendalam dan menjaga baterai tetap di atas 20% demi kesehatan jangka panjang. Pasang aplikasi Navi dan pasangkan skuter dengan aplikasi tersebut. Ini akan membuka semua fitur penting seperti pembaruan firmware, mode kunci, diagnostik baterai, pengaturan pengereman regeneratif, TCS yang merupakan kontrol traksi, cruise control, otomatisasi lampu, dan dukungan Apple Find My. Pairing aplikasinya cepat dan baiknya dilakukan sebelum mulai berkendara. Kalau mau tahu caranya, cek channel kami, ada banyak video soal skuter ini di sana. Segera perbarui firmware skuter Anda. Banyak pemilik melaporkan performa yang lebih mulus dan saya pun merasakannya setelah melakukan pembaruan. Jadi sebenarnya perilaku berkendara juga seharusnya meningkat setelah pembaruan dilakukan. Periksa setiap baut dan mekanisme lipatnya. Ini sebenarnya sangat penting pada skuter yang benar-benar baru. Jadi sebelum berkendara, kencangkan baut setang, periksa kekencangan pengunci batang, lalu pastikan kait lipat benar-benar terkunci, dan periksa juga kekerasan tuas rem. Skuter ini sebenarnya sangat berat, 23 kg jika Anda belum tahu. Jadi jika ada bagian yang longgar akan cepat terasa, sehingga Anda bisa langsung mengetahuinya. Atur tekanan ban dengan benar. Ini sangat mempengaruhi kenyamanan berkendara, jarak tempuh, stabilitas, dan ketahanan terhadap bocor. Para pemilik skuter memberitahu saya, disarankan menggunakan ban tubeless 10 inci dengan tekanan sekitar, saya harus ingat 45 atau 50 PSI tergantung pada pengendara, lebar, dan medan. Tekanan rendah berarti jarak tempuh lebih pendek dan laju berkendara jadi lamban. Navi secara khusus memperingatkan tentang hal ini, jadi Anda perlu memperhatikannya. Turunkan dulu tingkat pengereman regeneratifnya. Banyak pengendara baru yang mengatur regen terlalu kuat dan akhirnya tidak suka dengan pengalaman berkendaranya. Mulailah dengan regen yang lemah atau sedang karena regen yang terlalu kuat bisa membuat laju jadi tersendat, mengurangi kelancaran, dan terasa aneh saat melewati jalan bergelombang. Anda bisa mengatur ini di aplikasi nanti setelah Anda tahu preferensi Anda. Cobalah bereksperimen dengan TCS, yaitu Traction Control. TCS sebenarnya sangat bagus saat hujan atau di jalan yang licin, tapi beberapa pengendara merasa fitur ini menyebabkan tenaga terasa tersendat di permukaan jalan yang kasar. Jadi, coba nyalakan fitur ini di jalan basah dan matikan saat berkendara di jalanan kota yang kering. Beberapa pemilik, termasuk saya sendiri, seperti yang bisa Anda lihat, bahkan ban saya kotor karena saya benar-benar mencobanya, melaporkan pengalaman berkendara yang lebih mulus setelah menonaktifkan fitur ini di permukaan kering. Pelajari mode berkendara dengan benar. Skuter kita memiliki 3 mode, walk mode, drive mode, atau D mode, dan S mode. Akselerasi pada S mode ternyata sangat agresif untuk ukuran skuter komuter. Luangkan waktu untuk membiasakan diri dengan rasa rem dan respons throttle terkait perpindahan berat, terutama karena skuter ini memiliki tenaga puncak yang kuat. Lindungi skuter sebelum kotoran dan air hujan masuk ke dalamnya. Sebenarnya ada trik cerdas bagi pemilik awal,
yaitu oleskan sedikit grease silikon atau pelumas di sekitar sambungan suspensi, mekanisme lipat, dan titik pivot yang terbuka. Karena ini membantu mencegah bunyi berdecit dan korosi di kemudian hari. Juga ingat bahwa IPX5 bukan berarti tahan air sepenuhnya. Jangan cuci dengan tekanan tinggi dan hindari menyemprotkan air langsung ke port pengisian daya. Cukup lap saja dengan kain. Dan tentu saja kalau hanya untuk berkendara santai ke toko atau kemanapun, belilah kunci asli segera. Kunci aplikasi memang sangat berguna, tapi itu tidak cukup. Skuter ini secara fisik bisa saja dibawa pergi, jadi seseorang bisa melipatnya dan langsung pergi begitu saja. Kamu tahu kamu harus rela kehilangan skutermu. Jadi belilah kunci asli. Dan saya benar-benar menyarankan untuk menggunakan U-lock atau rantai yang diperkuat atau bahkan keduanya jika sering parkir di luar. Sebenarnya dengan berat 23 kg, biasanya anak-anak mengincar kesempatan untuk mengambil dengan cepat, jadi kekuatan fisik jauh lebih penting daripada alarm. Jadi itu kamu tahu, skuter bisa saja diambil dan dimasukkan ke dalam mobil, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Saya tahu, memang skuter ini punya Apple Find My, tapi semuanya bisa diatasi hanya dengan satu U-lock sederhana atau tentu saja rantai pengaman. Dan sebagai bonus, menurut saya, yang ke-12, jangan langsung mengejar kecepatan maksimum. GT3 Max memang stabil, tapi tetap saja ini adalah e-scooter dengan roda kecil. Saya tahu kamu mungkin sudah terbiasa dengan skuter Uber atau Bolt atau Lime, di mana kamu bisa langsung melaju ke batas kecepatan maksimum dan tidak peduli soal masalah teknis. Kamu tidak khawatir tentang apapun. Saya tahu, tapi di sini ketika ini milikmu sendiri, kamu perlu selama beberapa kali perjalanan pertama berlatih pengereman darurat, pelajari perilaku suspensi, uji secara bertahap, saat menikung, bukan khawatir. Saya agak lelah, maaf, dan hindari marka jalan yang dicat basah. Kamu sebenarnya akan lebih menikmati setelah kamu benar-benar nyaman dengan bagaimana reaksinya, bukan hanya pergi dari titik A ke titik B tanpa memikirkannya. Hanya butuh beberapa kali perjalanan saja. Pertama, saya rasa 5 atau 10 kali, dan kamu akan terbiasa dengan pengaturanmu dan kamu bisa menyesuaikannya dengan cepat. Jadi sebenarnya itu saja untuk video kali ini. Saya harap kamu menyukainya dan saya harap sekarang skuter kamu jadi nyaman digunakan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa beritahu saya di kolom komentar di bawah. Untuk video kali ini itu saja. Sampai jumpa.